sudah memicu keresahan bagi masyarakat, bahkan menyebabkan tindakan pembunuhan dan bunuh diri. Tetapi mengapa judol atau judai online masih diminati oleh masyarakat Indonesia? Pernah gak sih kita bertanya, mengapa judol ini masih marak di negeri Konoha? Singkatnya, judol di Indonesia ini telah menjadi masalah serius dengan dampak yang signifikan dan tentunya membutuhkan pembersihan total. Kita coba melihat data judol di negeri ini. Pada tahun 2023, Polri menangani 1.196 kasus judol dengan 1.987 tersangka. Pada Januari hingga April 2024, terdapat 790 kasus dengan 1.158 tersangka. Sedangkan pada periode 23 April sampai 6 Mei 2024, Polri mengungkapkan 115 kasus dengan 142 tersangka. Periode 23 April sampai 17 Juni 2024, ada 318 kasus yang diungkapkan dengan 464 tersangka dan penyitaan uang sebesar 67,5 miliar. Periode 21 Juni sampai 6 Oktober 2024, terdapat 198 kasus yang diungkapkan dengan 247 tersangka. Terbaru, polisi juga menangkap belasan pegawai Komdigi yang menjadi penjaga dapur judol di negara kita. Oke, kita kembali ke fokus kita. Meskipun sudah banyak yang ditangkap dan dihukum karena judol yang sangat meresahkan, namun mengapa judol di negara ini masih diminati oleh masyarakat? Menurut saya, ada sejumlah alasan kompleks yang memungkinkan masyarakat begitu tergoda dengan judol ini. Alasan pertama, kemudahan akses internet. Soal ini memang dilematis. Dengan meningkatnya akses internet yang luas dan murah, judol menjadi lebih mudah diakses oleh masyarakat. Siapapun yang punya ponsel atau komputer yang sudah terkoneksi dengan internet dapat dengan mudah mengakses situs judol, bahkan jika situs tersebut sudah diblokir oleh pemerintah. Alasan kedua, janji keuntungan finansial. Siapa yang tidak tergiur dengan janji untuk mendapatkan uang dengan jumlah yang fantastis? Ya, judol menjanjikan keuntungan finansial bagi setiap penikmatnya, terutama mereka yang mengalami kesulitan ekonomi atau terjebak dalam situasi keuangan yang cukup rumit. Ini aneh, meskipun peluang untuk menang sangat kecil, banyak yang berharap untuk mendapatkan uang dengan mudah. Alasan ketiga, soal anonimitas dan privasi. Tingkat kerahasiaan yang tinggi di situs-situs judol membuat orang merasa nyaman-nyaman saja. Para pemain tidak perlu mengungkapkan identitas mereka, sehingga mereka merasa lebih aman dibandingkan harus berjudi di tempat fisik yang terus dipantau oleh pihak berwenang. Alasan keempat, soal kecanduan dan efek psikologis. Ini sangat parah sih. Banyak pemain judol yang kecanduan karena sifat adiktif dari permainan tersebut. Desain permainan ini seringkali dibuat sedemikian rupa untuk terus menarik pemain dengan harapan palsu mendapatkan kemenangan besar, meskipun kenyataannya mereka sering mengalami kerugian. Alasan kelima, keterlibatan oknum dan jaringan yang sudah terorganisir. Ironis sih ketika membaca bagaimana keterlibatan oknum-oknum di Komdigi dalam mendukung kegiatan judol ini. Pegawai Komdigi saja menjadi penjaga tungku api judol melalui perlindungan dan bahkan partisipasi langsung. Ini yang membuat jaringan judol tetap sulit diberantas karena adanya dukungan dari pihak-pihak tertentu. Itu dia 5 alasan mengapa judol masif bertumbuh subur dan memangsa banyak korban di Indonesia. Menurut kalian, kira-kira hal apa lagi yang menyebabkan itu? Silahkan tulis tanggapan kalian di kolom komentar. Lindungi keluarga kita dari dampak judol. Kasih paham.